wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Norma, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Wajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya Bapak Sugeng Widodo. Beliau adalah guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Wajanan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan percakapan observasi ya Pak. Ya. Dan nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Siap Ibu. Atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas ya Pak. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal ya Pak, sebelum nantinya Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap ya Pak, ya, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang lebih aktif dan terbaik bagi guru. Adapun pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak, yang pertama berkaitan dengan tujuan ini Pak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang nantinya akan Bapak terapkan di kelas? Terima kasih Ibu. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk menjawab pertanyaan apa yang disampaikan oleh Bapak terkait dengan apa sih tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian negara maju dan negara berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan ciri-ciri negara maju dan negara berkembang. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memberikan contoh negara maju dan negara berkembang. Jadi tujuan pembelajaran yang ini bisa terapkan nanti itu ada 3 cakupan ini. Baik, ada 3 ya Pak tujuan yang Bapak ingin capai, yaitu pengertian negara berkembang, kemudian mendeskripsikan, lalu memberikan contoh. Nah, kira-kira bagaimana ada pengembangan yang hendak Bapak capai? Untuk pengembangan yang tidak dicapai, diharapkan peserta didik itu mampu mengeksplorasi atau menggali kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik dengan menggunakan sistem pembelajaran yang tidak berpusat kepada guru, tapi berpusat kepada peserta didik. Seperti itu. Nah, saya ingin mendengar bagaimana strategi yang dipersiapkan, yang diterapkan di kelas seperti strategi atau model pembelajaran. Untuk kaitannya dengan strategi model pembelajaran, ini saya menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok dan tanya jawab. Oke, terima kasih Pak. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak akan terapkan nantinya di kelas? Oke. Untuk media pembelajaran yang ini saya terapkan di kelas, saya menggunakan media pembelajaran LKPD atau lembar kerja peserta didik. Seperti itu. Nah, kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Di kelas berapa? Di jam berapa nih Pak? Nah, untuk itu, untuk teknis pelaksanaannya, ini akan saya laksanakan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 di kelas 8A pada jam pertemuan yang pertama sampai jam ketiga. Seperti itu. Baik, berarti di hari Senin ya Pak, di jam ke-1 sampai jam ketiga ya Pak? Siap, di kelas 8A. Betul sekali. Jadi di sana saya akan datang ke kelas Bapak, saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak. Nah, nanti setelah Bapak melakukan pembelajaran di kelas, kita akan percakapan terakhir ya Pak, percakapan pasca observasi kelas. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Oke, setelah saya mengamati, mempelajari, yang saya dapatkan hari ini adalah saya memperoleh gambaran mengenai apa yang akan saya terapkan pada pembelajaran ke depan dan saya harus mempersiapkannya mulai dari sekarang. Seperti itu. Baik, terima kasih ya Pak atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya.
kelas. Iya. Sampai jumpa di hari Senin ya Pak. Kemudian kita akan bertemu kembali dalam percakapan pasca observasi. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali yaitu tentang negara maju dan negara berkembang. Ya, negara maju dan negara berkembang. Ya. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian negara maju dan negara berkembang. Kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan ciri-ciri negara maju dan ciri-ciri negara berkembang. Yang ketiga, peserta didik mampu memberikan contoh negara maju dan negara berkembang. Terima kasih. Kemungkinan besar kalian sudah pernah mendengar atau ya memahami apa yang akan disampaikan pada pagi hari. Ya, mungkin bisa melihat materi itu yang pas waktu kalian berada di internet ya. Nah, secara general itu menemukan kalimat ini ya, atau mungkin membaca referensi buku ya, belajar IPS kalian mendapatkan materi ini ya. Makanya coba saya mau mengetahui definisi konsep dari negara maju. Oke, silakan. Katakan dulu ya. 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 Oke, bisa diulang kembali. Luar biasa. Apa itu negara berkembang? Silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arshadi Azahra dari kelompok 1 kelas 8. Jawaban saya adalah negara berkembang merupakan suatu negara yang sedang giat-giatnya melakukan perkembangan. Oke, luar biasa. Terima kasih. Ya, saya sebutkan ya bahwa yang dimaksud dengan negara maju dan negara berkembang. Ya, negara maju adalah ya, jadi saya coba menambahkan atau menjelaskan sedikit ya terkait ini karena jawaban yang Anda sampaikan itu sudah sempurna. Ya, jadi saya hanya menjelaskan kedudukan bagi negara-negara yang memimpin secara ekonomi dunia. Jadi kalau sudah memimpin ekonomi di dunia itu berarti negara itu sudah negara baik. Ya, ekonomi kuat berarti negara tersebut tidak lagi tergantung atau bergantung kepada negara lain. Ya, itulah ciri khas daripada negara kan. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu ciri-ciri negara maju dan negara berkembang. Ya, ayo, apa ciri-ciri negara maju dan ciri-ciri berkembang?
pendidikan yang benar dan memiliki tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi. Sekian, terima kasih. Satu, Mulai dua, ya. tiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam percakapan pasca observasi kelas bersama saya Nurman SPD, calon guru penggerak angkatan 9, guru SMP Negeri 1 Wajanan, Kabupaten Kota Kartanegara. Saya di sini ditemani oleh Ibu pengajar praktik Ibu Hesti Wijayanti MPD dan ditemani oleh Bapak Sugeng Widodo SPD sebagai guru yang saya akan observasi pada kegiatan supervisi kali ini. Dan saya pun ditemani oleh Ibu Hesti. Assalamualaikum Bu Hesti. Terima kasih sudah didampingi. Baik, di percakapan pasca observasi hari ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Sugeng ya Pak. Iya Ibu. Terkait dengan evaluasi bagaimana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Yang pertama, bagaimana sih Pak perasaan Bapak terkait dengan jalannya pembelajaran di kelas? Oke, sebelumnya Ibu terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Bu Norman. Untuk bagaimana perasaan saya? Perasaan saya sangat senang sekali, alhamdulillah, karena kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan itu berjalan dengan baik dan peserta didik juga antusias untuk mengikuti pembelajaran yang saya jalankan. Begitu. Oke, baik, luar biasa Pak ya. Yang kedua, kira-kira gimana Pak, bisa diceritakan ke area pengembangan yang Bapak lakukan di kelas atau langkah-langkah yang Bapak sampaikan di kelas? Untuk tahapan yang sudah saya laksanakan, tentunya saya mempersiapkan perangkat pembelajaran dan untuk area pengembangannya, yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Begitu. Oke, terima kasih Pak ya. Kemudian berikutnya, sejauh mana ini area pengembangan yang sudah disampaikan tadi, apakah sudah berhasil disampaikan di kelas atau bagaimana Pak? Untuk kaitannya sudah berhasil atau tidaknya, tentunya belum berjalan secara maksimal karena di satu sisi untuk peserta didik itu bervariasi tentunya ya. Ada yang memang sudah menerima pembelajaran yang saya berikan dengan baik, ada yang mungkin posisinya sedang atau mungkin sama sekali belum bisa memahami apa yang saya sampaikan. Begitu. Nah, menurut Bapak, apa sih Pak kekurangan atau kendala-kendala ini Pak yang Bapak hadapi dalam proses pembelajaran di kelas? Oke. Untuk itu Bu, tentunya kekurangan hambatan itu pasti ada ya. Tentunya ya, yang sering terjadi adalah siswa itu belum aktif dan tidak mau terlibat atau masa bodoh dalam pembelajaran yang saya sampaikan. Begitu itu. Kira-kira mengapa Pak ya hal itu terjadi? Mereka kurang aktif, tidak mau ikut terlibat dan dalam diskusi misalnya, kira-kira mengapa itu Pak bisa terjadi? Mungkin pembagian kelompoknya Bu yang jumlahnya terlalu banyak, kemudian kurang sesuai dengan minat atau gaya belajar anak itu sendiri. Tetapi Bu, saya punya langkah ke depan atau rencana ke depan. Saya akan membagi kelompok belajar peserta didik berdasarkan gaya belajarnya yang sesuai, mungkin dalam belajar visual, auditori, kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Seperti itu. Oke, baik, luar biasa Pak ya. Baik, jadi rencana kedepannya Bapak akan memberikan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan murid Pak ya, tentunya seperti itu. Nah, kira-kira kapan nih Pak akan melakukan perubahan pembelajaran yang menyenangkan, yang berfokus pada murid? Oke, tentunya secepatnya Ibu, ya, sesuai dengan waktu pembelajaran yang sudah ditentukan. Oke, baik, terima kasih Pak Sugeng. Ini kan kita ditemani oleh Ibu PP, mungkin dari PP ada masukan buat kami. Saya persilakan Ibu. Iya, terkait dengan permasalahan Pak Sugeng tadi ya sudah tahu ada hambatannya, kemudian
kemudian kekurangannya siswanya kurang aktif ya Pak ya. Iya, iya. Nah ini ya terkait dengan jawaban tadi juga saya sudah mendengarnya sudah cukup baik. Kemudian mengajak atau membuat ragam variasi model pembelajaran yang memang anak-anak itu perlu gitu ya. Mungkin ya bisa juga menambahkan supaya anak itu berminat, video-video pembelajarannya itu bisa ditampilkan sebelum kegiatan dilakukan. Iya. Mungkin itu yang bisa dikuatkan kembali. Yang mudah-mudahan nanti ke depannya ketika pembelajaran di kelas itu akan lebih maksimal lagi dan lebih berpihak pada murid ya Pak ya tentunya. Siap Bu. Iya. Ya, lebih semangat loh Iya, Pak. oke. Iya. Iya, iya. Baik, terima kasih Bu ya atas penguatan yang telah Ibu sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih kembali kepada Pak Sugeng Widodo yang telah saya observasi. Demikian percakapan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.